Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Di sini kami dari kelas 15.5P05 ingin mempresentasikan tugas kelompok, yaitu pembuatan jurnal dengan judul penilaian resiko kejahatan ilegal konten menggunakan framework NIS 800-30. Di sini saya Muhammad Rafiq dan teman saya Denny Saputra yang akan menjelaskan. Oke, langsung saja. Di sini akan dijelaskan oleh Denny Saputra. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang, yaitu perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Informasi kini mudah diakses dan disebarluaskan melalui internet dan smartphone. Namun, kemudahan ini juga membawa potensi bahaya, seperti penyebaran konten ilegal yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Konten ilegal seperti hoax dan ujaran kebencian dapat memicu konflik, merusak reputasi, dan bahkan mengancam keamanan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengelola resiko cybercrime terkait konten ilegal. Salah satunya dengan menggunakan framework NIS 800-30. Ancaman konten ilegal di era digital, informasi di internet berkembang sangat cepat, tetapi tidak semua informasi akurat dan aman. Keberadaan konten ilegal seperti hoax dan ujaran kebencian mengancam stabilitas dan keamanan dunia maya. Penyebaran konten ilegal semakin mudah, yaitu teknologi. Smartphone dan internet yang semakin canggih mempermudah akses dan penyebaran informasi. Namun, kemajuan ini juga membuka celah bagi penyebaran konten ilegal. Dampaknya, informasi yang tersebar luas dengan cepat dan memicu kepanikan, polarisasi, dan bahkan kekerasan, hoax, dan ujaran kebencian dapat merusak reputasi seseorang dan mengancam kerukunan masyarakat. Rendahnya pemahaman dan efektivitas aturan, pemahaman masyarakat perlu memahami ciri-ciri konten ilegal dan hoax. Meningkatkan literasi digital sangat penting untuk menilai reliabilitas sumber informasi. Aturan seperti UU ITE sudah ada, namun masih perlu ditingkatkan efektivitasnya. Edukasi tentang konsekuensi hukum dari penyebaran informasi ilegal juga penting. Mencegah bahayanya konten ilegal. Edukasi. Meningkatkan edukasi masyarakat tentang ciri-ciri konten ilegal dan hoax dapat membantu mencegah penyebaran. Kritis. Mendorong sikap kritis terhadap informasi sebelum menyebarkan dapat mengurangi risiko penyebaran konten ilegal. Literasi. Meningkatkan literasi digital dapat membantu masyarakat menilai kredibilitas sumber informasi dan meminimalkan risiko terpapar konten ilegal. Di sini ada metode peneliti, yaitu langkah 1, karakteristik sistem, menentukan batas sistem atau proyek penelitian termasuk sumber daya dan informasi. Langkah kedua, identifikasi ancaman, menentukan potensi ancaman yang dapat menyebabkan kerusakan pada sistem. Langkah ketiga, identifikasi kerentanan, melakukan identifikasi terhadap kerentanan atau kemungkinan risiko yang dapat timbul. Langkah keempat, analisis pengendalian. Analisis terdapat risiko yang telah diidentifikasi untuk meminimalisir atau menghilangkan kemungkinan ancaman. Langkah kelima, penentuan kemungkinan. Menentukan bobot peringkat terhadap potensi kerentanan. Langkah keenam, analisis dampak. Menentukan dampak negatif yang dihasilkan dari ancaman yang ada. Langkah ketujuh, menentukan risiko.
penilaian tingkat resiko berdasarkan kemungkinan dan dampak. Langkah ke-9, rekomendasi kontrol. Menilai kemungkinan kontrol yang dapat mengurangi atau menghilangkan resiko. Langkah 9, hasil dokumentasi pengembangan laporan hasil penilaian resiko. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ainur Rafiq. Silakan. Oke, di sini variabel dan indikator penelitiannya yaitu menggunakan variabel pemahaman dan sikap. Untuk indikatornya dari pemahaman itu terdapat 3 jenis, yaitu indikator pengetahuan tentang informasi yang mengandung konten ilegal, indikator kemampuan mengenali kredibilitas informasi, dan kemampuan dalam mengenali konsekuensi. Dan pernyataannya adalah saya mampu untuk membedakan informasi apakah termasuk berita atau informasi yang mengandung hoax. Lalu saya membandingkan informasi yang disebarkan di media sosial dengan informasi dalam tautan informasi yang tertera. Setelah itu kita memahami konsekuensi sebuah penyebaran informasi di media sosial. Untuk sikapnya kita menggunakan afektif dan kuanatif, yaitu dengan senang mengetahui informasi, berita yang mengandung konten ilegal, dan suka berbagi informasi tentang pesan kebencian di media sosial. Nah, jadi dari hasilnya itu kita memiliki pemahaman responden. Tingkat pemahaman ini mengenai konten ilegal cukup tinggi, tetapi masih terdapat kelemahan dalam menilai kredibilitas informasi dan konsekuensi penyebarannya. Terus respondennya cenderung positif terhadap informasi ilegal. Meskipun menyadari resikonya, ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi lebih lanjut dari berita-berita yang hoax. Nah, untuk metodologinya kita mengukur dengan NIS 800-30. Jadi langkah pertamanya karakteristik sistem. Kita menganalisis sistem penelitian dari pemahaman dan sikap masyarakat terhadap konten ilegal. Lalu kita identifikasi dalam kasus konten ilegal berdasarkan pernyataan kuesioner. Lalu kita identifikasi kerentanan resikonya. Tingkat kerentanan terbesar dihasilkan dari ketidakmampuan responden atau yang mengisi kuesioner dalam mengenali kredibilitas informasi di media sosial. Lalu tahap 4 yaitu pengendalian analisa. Pengendalian didapatkan berupa kontrol untuk deteksi dan kontrol untuk pencegahan. Nah, untuk kategori penilaiannya ada high risk, medium risk, dan medium risk. Jadi yang pertama itu ketidakmampuan dalam membedakan informasi yang mengandung konten ilegal. Yang kedua, mempertanyakan kebenaran informasi dengan membandingkan dengan kejadian nyata. Lalu yang ketiga, senang membaca dan mendengar informasi yang mengandung konten ilegal. Nah, kita dapatkan hasil dari pengetahuan tentang informasi, memberikan pengetahuan atau ciri-ciri tentang kejahatan ilegal konten. Ini termasuk yang high. Lalu kemampuan menganalisasi kredibilitas informasi. Dari krisis terhadap informasi ataupun berita, kita melakukan perbandingan dengan kejadian di dunia nyata atau media yang memiliki kredibilitas. Ini yang medium maksudnya. Konsekuensi mengenai informasi atau berita sosial. Memahami UU ITE mencantumkan sumber yang kredibel, termasuk yang high. Afektif, ini yang sikap. Jangan terlalu sering membaca atau mendengar berita yang mengandung konten ilegal. Ini masuknya yang ke medium. Untuk sikap konotatifnya, jangan menyebar informasi yang diragukan. Segera hapus informasi yang diragukan. Ini termasuk yang ke medium. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari metode RIS 800-30 yang pertama adalah tingkat resiko yang tinggi. Ketidakpemahaman masyarakat akan konsekuensi menyebabkan informasi ilegal konten ke media sosial. Tingkat resiko menah, ketidakpahaman masyarakat akan ciri informasi yang mengandung konten ilegal dan ketidakmampuan dalam menilai kredibilitas.
Lalu tingkat risiko rendah, senangnya masyarakat membaca konten yang mengandung konten-konten ilegal. Jadi ini adalah hasil dari metode penelitian NIS 830 yang telah kami presentasikan untuk pengajaran jurnal tadi, yaitu resiko kejahatan dari illegal content. Jadi cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Saya Muhammad Rafiq dan Deni Saputra undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.